kejadian yang mau gue ceritain ini terjadi di tahun 2019. Oke. Tepatnya di IPB, Oke. kampus di Bogor. Kampus di Bogor. Nah kan lo pada tahu kan biasanya kalau misalnya orang-orang dari daerah terus ngampus di IPB misalnya gitu. Nah pasti kan mereka orang-orang daerah ini bikin kayak suatu komunitas yang disebut kayak paguyuban gitu kan. Paguyuban, betul. Nah iya. Nah kejadian yang mau gue ceritain ini nih terjadi di paguyuban anak-anak Bandung. Yang kuliahnya di IPB. Iya yang kuliah di IPB. Oke. Nah di tahun 2019 ini mereka ngadain makrab lah. Nah makrabnya itu diselenggarain di IPB Gunung Gede. Oke. Nah by the way IPB Gunung Gede tuh kayak bukan di tengah kota. Iya ya. Nah dan itu tuh kayak udah IPB tua gitu lebih. Kan siapa tahu kan masih anak Bogor kan. Gua anak Bogor. Gitu. Nah Berarti di pedesaan gitu. bukan pedesaan Bukan juga pedesaan sih. sih Bi, emang kan tadi cuma bilang kok misalnya IPB yang pusatnya kan di kota. Ini kayak agak jauh lebih. Ini nggak dekat kota lah, tapi nggak desa juga. Oke. Gitu. Nah pertama kali mereka nyampe itu sekitar jam 4-an Sore. Agendanya jam 9-an mereka mau kayak api unggunan gitulah. Biasalah ya. Iya biasalah. Acara paguyuban ini yang ngelit itu namanya Wildan. Ini gua samarin namanya ya. Oke. Nah Wildan yang ngurusin segala macam bla 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 bla. Nah buat bikin api unggun kan sekitar jam 9-an. Nah sejam sebelum acara mulai mereka beberes-beres kan tuh. Nah ada salah satu dari anak paguyuban Bandung ini namanya Eka. Nah si Eka ini emang bestie sama Wildan. Oke. Gitu. Nah Eka nyamperin si Wildan bilang, Dan lu tau nggak kamar mandi di mana? Tuh. Gue dapat nih gue pengen ganti pembalut gitu. Oh, Eka cewek. Iya Eka cewek. Oke. Gitu. Nah, terus karena emang baru pertama kali mereka datang ke sana, Wildan bilang di sana repot deh kalau misal gue jelasin, gue temenin aja. Oke. Temenin lah si Wildan sama Eka kan ke kamar mandi. Udah Wildan nunggu di luar kan. Pertama Wildan kayak nunggu, nih anak kok lama banget nggak keluar. Nah pas mau diketok sama si Wildan, akhirnya si Eka keluar. Itu kayak sekitar 20 menitan lah di kamar mandi. Kan kasarannya kayak cuman ganti pembalut kan harusnya nggak lama dong. Iya, nggak selama itu sih. Iya nggak selama itu kan. Udahlah abis itu si Wildan nanya sama Eka, udah kak gitu. Si Eka cuman ngangguk doang gitu. Jadi yuk kita ke acaranya yuk gitu. Udah mereka jalan lah gitu. Nah kayak sekitar 100 meter 200 meter dari kamar mandi itu si Wildan tuh ngerasa kayak kok di belakang gua nggak ada orang ya gitu. Oke. Si Wildan madep belakang ke tempat kamar mandinya itu. Bener lah ternyata si Eka belum jalan. Masih diem di situ. Eka diem doang bengong. Gitu kayak. Nah Wildan bingung lah. Lah ini ngapain nih anak? Disamperin lagi sama si Wildan. Kayak ditarik gitu tangannya. Kak lu kenapa? Gitu. Diem aja kan. Kak ayo ke acara gitu. Jangan bohong tau di tempat kayak gini gitu kata si Wildan. Ngikut lah kan si Eka ngikut sama Akhirnya Wildan. Nah jam 9 tadi gue bilang tuh mereka emang nyiapin api unggun buat agenda malam itu tuh kayak refleksi diri gitu loh. Iya, oke. Jadi kayak ajang untuk nangis-nangisan gitu lah. Muhasabah gitu ya. Iya muhasabah ya. Nah jadi di muhasabah ini yang ngelit itu Wildan juga. Karena kan dia kan koordinator acaranya gitu kan, ketua pelaksananya. Udah jadi posisinya itu ada kayak 30 mahasiswa gitu, 30 anak-anak paguyuban itu kayak ngelingkerin api unggunnya. Nah Wildan minta anak-anak buat nutup mata. Kayak ditutupin mata, diikat pakai kain gitu. Oke. Nah di situ Wildan kayak mandu acaranya kan gitu. Dia bilang lah kayak, coba lu ingat orang tua lu yang ada di luar kota, doain lu segala macem gitulah. Di situ suasananya tuh hening banget gitu. Dan beberapa ada yang nangis juga. Gitu. Nah di saat situasi lagi hening, di antara 30 orang itu tiba-tiba Wildan dengar ada suara cewek ketawa. Anjrit. Kayak Tiba-tiba. Chef Bi. Di situ tuh posisinya kan lagi pada nangis, hening segala macem. Tiba-tiba nggak cuman Wildan yang dengar, 29 orang yang lingkarin api unggun itu juga dengar. Berarti kenceng dong suaranya. Kenceng banget Chef. Waduh. Malam-malam lagi kan jam 9 setengah 10-an. Nah si Wildan buru-buru buat nyuruh anak-anak buka kain matanya gitu loh. Nah pas anak-anak lagi buka kain matanya, ada satu cewek yang ternyata nggak buka.
penutup matanya. Oke. Dan yang Wildan lihat itu yang nggak buka nutup matanya, dan yang ketawa itu ternyata si Eka. Yang tadi Wildan temenin ganti pembalut. Bener. Nah, orang-orang udah pada bubar gitu karena ngelihat si Eka ketawa-tawa sendiri tiba-tiba. Si Eka nya tetap kayak duduk tegak gitu. Waduh. Tetap ketawa aja. Oke. Gitu loh, kayak gitu. Nah, Wildan samperin Eka lah. Si Wildan kayak nyuruh, "Kak, bangun gitu. Lo kenapa? Gitu, sadar gitu." Nah, pas si Wildan nepok-nepok badannya Eka suruh bangun, tiba-tiba Eka pingsan. Oke. Gitu. Nah, ngelihat si Eka pingsan, buru-buru lah si Wildan tuh nyuruh 2 juniornya, anak-anak paguyuban juga ya, nyuruh 2 juniornya buat nganterin Eka ke puskesmas. Oke. Berarti keluar dari IPB dong. Iya, gitu. benar. Udahlah, 2 junior ini nganterin Eka naik motor. Nah, jadi mereka bonceng 3 gitu loh. Si Eka duduk di tengah, dan Eka tuh kepalanya dan badan tuh disenderin ke yang orang yang belakang. di belakang. Oke. Gitu. Karena kan posisinya si Eka lagi pingsan kan. Iya. Nah, udah mereka motoran lah bertiga kan tuh. Nah, mereka tuh nyetir sekitar jam 10-an. Nah, udah di situ kan kebayang lah kalau misalnya kampus-kampus kayak di Bogor, kayak di Depok kan kanan kiri gelap, Iya, terus pohon-pohon. pohon-pohon gitu kan, oke. Chef. Tiba-tiba di tengah jalanan yang lagi kosong kayak gitu, Eka tuh kayak negakin badannya gitu. Aduh. Yang tadinya lemes kan, tadi ingat kan lo? Iya. Yang tadinya lemes dia nyandarin ke badan si junior yang belakang. Tiba-tiba dia tegak, kayak langsung nepok junior yang lagi nyetir naik motor. Oke. Kayak nepok gitu punggungnya, kayak gitu. Nah, pas ditepok gitu, juniornya nyadar kalau misalnya, oh, Eka udah bangun, gitu kan. Iya. Ditanya sama junior yang nyetir ini, "Kenapa, Kak?" gitu. Si Eka ngomong, "Berhenti di sini." Gitu. Waduh. Di tengah jalanan. Di tengah jalanan yang kanan kiri Pohon, iya. pohon gelap gitu. Nah, mereka berhenti, mereka nanya ke Eka, "Kenapa, Kak?" gitu. Eka nggak jawab, tapi Eka langsung turun dari motor. Nah, tiba-tiba dia kayak nyebrangin jalanan, karena di sebelah kanan mereka tuh, di tangan kanan mereka sebelahnya itu tuh kayak ada pohon gede banget gitu loh. Oke. Nah, tiba-tiba Eka nyebrangin jalannya. Eka jalan ke arah situ, ke arah pohon itu. Nah, Eka jalan ke arah pohon. Pas udah di depan pohon, Eka berhenti. Pas Eka berhenti, 2 juniornya tuh bingung dong. Kayak ngapain Eka tiba-tiba jalan ke arah pohon itu dan berhenti tiba-tiba, gitu. Pas junior yang ngomong, "Ngapain, Kak?" gitu. Tiba-tiba Eka langsung muterin badannya, Oke. balik ke arah mereka, dan si Eka itu nari. Tai. Aduh, kok gue merinding. Si Eka itu nari. Tai. Aduh, kok gue merinding. Eka nari jaipong gitu loh, kebayang gak sih? Iya. Kayak tangannya meliak-liuk Iya, kayak gitu. aduh, iya. Nah, di situ posisinya juniornya takut. Iya. Pas junior yang ngedeketin, tiba-tiba Eka jatuh Anjir. Oke. gitu. Kayak dibangunin, "Kak, lu kenapa, Kak?" gitu. Nggak bangun lah Eka. Makin panik, mereka berdua langsung mikir lah cepet-cepet buat ngebawa Eka ke puskesmas. Gitu. Udah, mereka bopong Eka, mereka dudukin lagi Eka di tengah, Eka disenderin lagi ke orang yang di belakangnya, jalan lagi. Nah, sebelum banget kayak keluar gerbang IPB, tiba-tiba banget si Eka tuh kayak tadi negakin badannya lagi. Oke. Negakin badannya lagi, tapi bedanya adalah yang tadi tuh si Eka tiba-tiba ngomong suruh berhenti. Di sini tuh Eka langsung muterin kepalanya ke belakang. Aduh. Dia berarti ngelihat si junior yang di belakang itu dong. Iya. Gitu. Pas kepalanya Eka madep ke belakang, Eka tuh langsung melek. Pas Eka melek tuh matanya merah banget. Aduh. Nah, seketika juniornya kaget dong, kayak gitu. Nah, pas Eka melek matanya merah, Eka tuh langsung ngebentangin tangannya gitu kanan kiri. Aduh. Dan Eka tuh tangannya ngeliak-liuk lagi, Kayak yang tadi depan pohon. nari lagi dia di atas motor. Juniornya takut banget, dan mereka berdua mutusin untuk nggak bawa Eka ke puskesmas, tapi balik ke venue, ke tempat balik acara. ke tempat. Oke. Pas nyampe di tempat api unggun, Eka masih dengan posisi yang sama pas lagi di tengah motor. Anjir. Masih tetap ngeliak-liuk tangan. Sepanjang mereka dari gerbang sampai api unggun tuh. Si Eka masih nari. Tangannya tuh masih Tangannya masih gerak-gerak. ngeliak-liuk kayak gitu. Udahlah, nyampe lah kan mereka bertiga di tempat kan. Disamperin lagi sama Wildan gitu.
Nah Wildan langsung bawa Eka, kayak ngebopong Eka gitu, ditidurin ke saung. Oke. Di situ Wildan nyoba kayak nepok-nepokin pipinya Eka. Kak gitu, Kak bangun gitu. Kak bangun, lo kenapa gitu. Pas si Wildan tuh lagi nepok-nepokin pipinya Eka, tiba-tiba tangannya Wildan tuh ditangkis sama Eka. Anjir. Terus? Habis nangkis tangannya Wildan, tiba-tiba si Eka ngomong. Si Eka tuh ngomong pakai bahasa Sunda, tapi kalau misalnya di bahasa Indonesiain, dia ngomong kayak gini, jangan berani-berani nyentuh pipi saya ya. Aduh. Dan di situ Wildan sadar, dan Wildan tahu temennya kesurupan. Oke. Nah, Wildan tahu kalau misalnya Eka kesurupan, Wildan ngajak ngomong lah si sosok ini yang masukin badannya Eka. Ngomong kayak gini, Assalamualaikum. Kenapa kok ganggu teman saya? Kata Wildan. Si cewek ini ngomong, teman kamu kotor. Nah, Wildan langsung kayak, oh iya, Eka kan lagi dapet tadi. Tadi Wildan yang nganterin kan nggak mandi. Nah, Wildan ngomong lagi, iya, tapi kan teman saya nggak ganggu. Gitu. Nah, si cewek ini ngomong lagi, kalian berisik, saya nggak suka. Oh, aduh. Gitu. Nah, si Wildan ngomong lagi lah, ya udah, kita mau kegiatan dulu ya, niat kita nggak ganggu kamu. Gitu. Disuruh pergi, tapi sosok ini malah nggak mau. Si sosok ini tuh malah makin ketawa-tawa gitu loh. Nah, si Wildan tahu ini makin nggak beres. Si Wildan nyoba baca-baca ayat yang emang dia bisa lah gitu. Nah, di situ Wildan bacanya surat Anas. Kan bisa tuh Anas, Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas gitu kan. Ya udah, si Wildan bacain lah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbinas gitu. Nah, pas banget Wildan baru ngomong kayak gitu, tiba-tiba si sosok ini ngomong kayak gini, Malikinas, Ilahinas gitu, sambil ketawa. Wah, Wildan di situ takut banget, dan di saung itu bukan cuma Wildan doang yang ada, teman-temannya juga takut banget di situ. Lu gue merinding weh. Wildan ini langsung nyuruh juniornya buat manggilin Sapam IPB. Oke. Nah, pas Sapam IPB ini datang, si Sapamnya bilang, teman kamu kenapa? Gitu. Si Wildan ngomong, teman saya kesurupan pak. Gitu. Nah, posisinya pas banget. Si Sapam ini tuh emang kayak biasa nanganin hal-hal kayak gini lah. Oke. Gitu. Ya udahlah. Di situ di saung itu ada posisinya mereka bertiga. Ada Pak Sapam, ada satu juniornya si Wildan sama si Wildan. Berempat sama si Eka kan. Nah, si Eka nih posisinya ditidurin sama si Wildan. Di saung itu. Di saung itu. Nah, si Wildan megang kakinya. Oke. Jadi Wildan tuh di bawahnya si Eka kan gitu. Si Wildan megang kakinya Eka, si juniornya Wildan itu kayak megangin tangannya Eka, tapi tangannya ditaruh di perut gitu, ditekan gitu. Nah, si Sapam ini di atas kepalanya Eka, sambil kayak mencet-mencetin jidatnya Eka gitu loh. Nah, udahlah, si Sapam ini kayak nyoba baca-baca ayat yang kenceng gitu, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kayak ya biasalah kayak prosesi orang ngeluarin setan dari badan orang kayak gitu kan, baca ayat-ayat sekencang-kencangnya. Nah, pas banget si Sapam ini lagi bacain ayat yang tadi gue bilang, si sosok ini yang ada di dalam Eka ini, dia langsung nangkis tangan juniornya itu, yang tadinya kan tangan yang nahan di perut. Iya, tahan di perut kan tangannya. Nah, si Eka ini langsung nangkis tangan juniornya. Terus si Eka ini langsung nyengkram kepala si Sapam, kayak ditekan kencang banget gitu loh. Tapi Sapamnya tetap berusaha buat kayak ngeluarin si sosok yang ada di badan Eka ini. Tetap ngebaca-bacain Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, segala macam bla bla bla. Saya pada akhirnya alhamdulillahnya keluar tuh si sosok. Si sosok akhirnya keluar. Kayak prosesi ngeluarin si setan ini berhasil. Eka lemes kan, mungkin kayak orang habis kerasukan kan capek banget kan. Nah, udah si Wildan tuh mutusin buat nggak ngelanjutin acara makrabnya lagi. Wildan sama si Sapam ini ngebubarin anak-anak. Dan setelah kejadian itu, kayak sekitar lebih dari 6 bulan 7 bulanan, si saung dan tempat yang emang dijadiin buat makrab anak-anak Paguyuban Bandung ini udah nggak dipakai lagi. Ditutup sekitar 6-7 bulanan, Chef. Habis itu udah setelah 6-7 bulanan akhirnya dipakai lagi. Oh gitu. Anjrit. Tapi tadi yang pas lu bilang apa yang sosok yang ngomong karena kamu kotor, itu gue kepikiran sih. Soalnya gue tuh sering banget dikasih tahu kalau misalkan lagi di tempat kayak gitu dan lu lagi datang bulan tuh emang lu harus bersih banget, karena pasti
ada aja yang ngikutin atau gak lu ditempelin. Lo berdua percaya sama tafsir mimpi gak sih? Percaya lagi. Karena ada satu kasus yang bakal gue ceritain ini, dimana satu orang ini mimpi dan dia dikasih pertanda, tapi malah pertanda itu yang bikin dia hidup sampai sekarang. Nah jadi kejadiannya tuh di sekitar tahun 2016-2017an. Ada satu grup gitu isinya 8 orang. Jadi anggaplah ada satu divisi di suatu perusahaan, mereka dari Jakarta, dan ada dinas ke Papua untuk urusan kantor. 8 orang ini. 3 hari sebelum mereka berangkat dari Jakarta ke Papua, ada satu dari 8 orang yang harus ke Papua itu, sebut aja namanya Viko. Viko ini mimpi. Mimpinya tuh dia kebangun dari tidurnya, yang di situ tuh kondisinya masih gelap banget. Di mimpi itu dia jalan ke kamar mandi, terus dia ngaca di kamar mandi. Ini mimpi di rumah dia? Iya, di rumah dia. Tiba-tiba pas dia lagi berdiri di depan kaca, kacanya tuh pecah, dan pecahnya tuh mental ke mukanya dia, pecahan kaca ini, sampai nusuk-nusuk muka dan badannya Viko seketika. Dan dari situ tiba-tiba Viko langsung kebangun dari mimpinya. Besokannya mimpinya Viko ini dia ceritain ke satu orang teman kantornya, sebut aja namanya Randy gitu ya. Diceritain tuh si Viko ini mimpi aneh banget, kena pecahan kaca segala macem. Di situ Randy bilang, kayaknya gue pernah denger deh mimpi yang kaca pecah gitu, maksudnya apa, kayak ada maksudnya gitu. Randy cobalah googling tuh arti mimpi kaca pecah, dan muncul artinya itu katanya bakal ada pertanda buruk. Terus di situ Viko mikir, kalau emang bener artinya bakal ada pertanda buruk, apa berarti bakal kejadian pas mereka ke Papua nanti? Nah di situ Randy bilang, amit-amit jangan mikir kayak gitu. Ya udah, gak usah bikin parno dah. Ya udah tuh Viko juga nggak ambil pusing lah sama mimpinya dia, kayak ya udahlah dibawa santai aja gitu. Akhirnya udah tuh balik dari kantor, dia packing lah buat kebutuhan dia selama di Papua, karena bakal berangkat lusa kan. Singkat cerita, hari berjalan baik-baik aja, sampai di hari harusnya Viko, Randy, dan teman-teman kantor itu berangkat ke Papua, yang mana berangkatnya tuh tengah malam. Misalnya kayak mereka berangkat tuh Senin jam 12 malam gitu ya, 00.00. Nah, di hari Minggu siangnya, Viko tuh ngabarin ke teman kantornya kalau dia izin untuk nge-cancel dan gak ikut urusan kantor ke Papua. Viko ini ngakunya dia tiba-tiba gak enak badan. Padahal sebenarnya Viko ini mimpi kalau pesawat kecil yang bakal dia dan teman-temannya naikin di Papua itu hilang. Nah, di mimpinya Viko ini, dia tuh posisinya udah ada di dalam pesawat kecil yang mereka tumpangin di Papua. Pesawatnya ini pesawat kecil yang isi penumpangnya tuh 12 orang. Nah, Viko ini posisinya duduk di paling depan, persis di belakang pilot. Kan ada pilot sama co-pilot tuh, dia di belakang pilotnya. Jadi Viko dipunggungin gitu sama si kapten pilot ini. Dan Viko bisa ngelihat jelas muka co-pilot di serong kiri depan dia. Nah, pas mau lepas landas, Viko ini ngelihat si co-pilotnya itu kayak mukanya rada-rada panik gitu. Kelihatan si co-pilotnya ini kayak ngehalo-haloin berkali-kali, kayak lagi berusaha banget komunikasi sama orang yang ada di ATC, Air Traffic Control, yang di tower itu loh. Nah, gak lama setelah itu pesawat ini lepas landas, mulai terbang. Gak lama Viko tuh sadar, di samping kanan dia ternyata ada satu orang penumpang yang bukan orang kantornya dia. Kayak tadinya dia pikir satu pesawat ini dicharter buat 8 orang dia dan teman-teman kantornya gitu. Tapi ternyata ada satu orang penumpang yang dia nggak tahu nih siapa gitu kan. Nah, penumpang ini tuh bawa bapak umurnya 40-an gitu. Viko nengok ke kanan, dia ngelihat orang ini senyum-senyum ramah aja biasa gitu. Si bapak ini juga bales senyum ramah. Tapi abis si bapak ini senyum ramah, tiba-tiba si bapak ini pelan-pelan ngehadap ke atas, tapi nggak berhenti-berhenti, sampai kepala ini 180 derajat itu ke belakang, sampai lehernya tuh hampir putus. Viko langsung ngadep ke belakang kayak ngejauhin badannya dan gak mau lihat bapak ini dong. Dia teriak kenceng banget, histeris saking takutnya, bener-bener teriak kenceng banget. Tapi anehnya, di mimpi itu Viko ngelihat semua penumpang di belakang tuh kayak nggak denger sama sekali teriakannya dia. Kayak seakan-akan dia teriak sendiri dan kayak ada di dunia lain gitu. Di situ Viko coba buat pelan-pelan nengok lagi ke arah bapak-bapak yang ada di samping dia. Dan seketika penumpang ini udah nggak ada sama sekali di samping kursinya Viko. Kursi sampingnya tuh kosong gitu aja. Di situ Viko deg-degan banget sama apa yang barusan dialamin kan. Tapi nggak sampai situ, Nat.
Gak lama, si Viko ini ngeliat lagi ke arah co-pilot yang ada di serong depan dia. Si co-pilotnya ini mukanya kayak panik, tapi paniknya tuh jauh lebih panik dibanding pas pesawat tadi baru landas. Kali ini bahkan, co-pilotnya tuh sampai teriak-teriak ke samping, ke arah pilot di sampingnya dia, sampai si co-pilotnya ini tuh nepok-nepokin bahunya si kapten itu. Kayak, Cap, sadar Cap. Viko ini nyoba buat ngeliat si pilotnya ini kenapa. Kayak Viko tuh coba agak geser ke kiri, sampai akhirnya kelihatan lah si kaptennya ini gitu kan. Dan di situ si kapten pilotnya ini kelihatan lagi bengong, kayak mukanya tuh kosong banget, padahal dia lagi nyupirin pesawat gitu kan. Dan persis di depan si kapten pilot ini ada kepala bapak-bapak yang tadinya duduk di samping Viko, yang lehernya putus tadi. Di situ Viko takut banget, tapi nggak lama Viko ngeliat itu di depan pesawat ada semacam lubang hitam gitu, dan pesawat mereka tuh terbang ke arah lubang itu. Makin lama makin deket, sampai pesawat itu masuk ke lubang itu, kaca depan pesawat tuh pecah. Dan tiba-tiba Viko kebangun dari mimpinya. Dan bener aja Nat, setelah Viko nggak ikut ke Papua, dia lihat kabar dari TV dan dari grup kantor, ada pesawat kecil di Papua. Setelah sempat ada masalah komunikasi, pesawat kecil ini hilang kontak 2 menit setelah mereka lepas landas. Dan pesawatnya nggak pernah ditemuin sampai sekarang. Wah. Beneran hilang berarti? Beneran hilang Alasan apa berarti belum tahu apa? Belum tahu apa, karena emang setelah yang tadi gue bilang, setelah 2 menit hilang kontak, udah bener-bener gak ada apa-apa lagi. Gak ada tanda-tanda dari pesawat itu. Bahkan jasad pesawatnya pun gak ada. Berarti mimpi kedua sama mimpi pertama itu nyambung ya, Bi? Iya betul. Jadi kayak mimpi pertama dia mimpi kalau misalnya kaca itu pecah, yang mana tandanya tuh bikin ada pertanda buruk gitu loh. Tapi kayak seakan-akan Viko ini diyakinin lagi dengan mimpi dia yang kedua, kalau misalnya pesawat itu bakal kenapa-napa, bahkan hilang gitu. Anjir, tapi gue yakin sih itu ada sangkut pautnya sama dunia lain, Bi. Nah, tapi lu percaya nggak, di luar dunia kita ini sebenarnya ada dunia lain? Karena sebenarnya kita doang kok yang ngerasa mereka hilang, padahal mereka nggak ninggalin kita. Tapi mungkin mereka cuma pindah dunia. Jadi cerita kali ini dialamin sama satu keluarga yang lagi liburan ke taman safari. Ada bapak, ibu, dan 2 anak. Kita sebut aja namanya Pak Arif, Bu Nita, anak pertamanya namanya Rini, dan adiknya namanya Rio. Arif, Nita, Rini, Rio. Betul. Mereka beda 2 tahun, Rini kelas 3 SD dan Rio kelas 1 SD. Rini sama Rio ini tuh lagi liburan sekolah dan kepengen banget ke taman safari. Akhirnya Pak Arif sama Bu Nita nurutin permintaan anak-anaknya. Rencananya mereka sekeluarga bakal ke taman safari hari Jumat dan pulang hari Minggu. Oh, nginep di sana? Iya. Jadi ceritanya Pak Arif sama Bu Nita mau surprisein anak-anaknya buat nginep di karavan taman safari. Kalian pernah nggak nginep atau tahu karavan taman safari? Gue nggak tahu lagi. Gue juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi karavan tuh kayak penginapan gitu di dalam taman safari. Letaknya tuh kayak di tengah hutan gitu. Terus kayak bener-bener ngerasain pengalaman tidur di karavan yang bentuknya mobil gitu. Oh, RV gitu ya? Iya, kebayang nggak? Iya. Kayak di luar negeri yang bis gede gitu kan? Iya, benar. Oke. Terus. Nah, dari sekian banyak penginapan di taman safari, Pak Arif sama Bu Nita tuh sengaja untuk milih nginep di karavan. Karena pengalaman baru juga kan untuk mereka sekeluarga. Akhirnya berangkatlah mereka berempat ke taman safari hari Jumat pagi. Rini sama Rio tuh seneng banget, dari rumah udah sibuk nanya-nanya. Kayak kita harus bawa wortel ya, dan pertanyaan-pertanyaan lain tentang hewan yang akan mereka lihat nantinya. Pas mereka udah sampai taman safari, karena ini pengalaman pertama mereka tuh takjub banget Bi. Dari awal masuk taman safari kan pintu masuknya gede banget ya. Kayak megah gitu, muka mereka tuh berbinar-binar banget. Berisik banget, terus teriak-teriak gitulah. Mereka masuk ngelihat jerapah, kuda nil, dan macam-macam hewan yang masih bisa dikasih makan lewat jendela mobil mereka. Terus tiba-tiba mereka masuk ke kawasan yang danger gitu. Kawasan macan dan lainnya yang diharusin untuk nutup kaca mobil mereka. Di situ Rini nanya-nanya, kok kita harus nutup kaca mobil sih, Pak? Rini kan mau lihat macannya biar jelas. Terus Pak Arif jelasin kalau macan tuh hewan yang berbahaya. Ya kayak sambil ngasih edukasi ke anak-anaknya pokoknya. Terus pas masuk area macan putih, Rini bilang, kenapa macan putihnya ngeliatin Rini? Kenapa macan putihnya ngedeket ke mobil? Papa, mama, macannya marah ke Rini. Di situ mama papanya bahkan Rio pun kaget.
karena nggak ada macan di sekitar mobil mereka, Moebi. Oh, Yang lihat cuma si Rini doang. Iya, Oh. menarik. macannya semuanya kayak lagi duduk-duduk di dekat kandang mereka gitu loh posisinya, jauh dari mobil. Iya. Terus pas mamanya nengok ke belakang, ke tempat duduknya Rini, mukanya Rini tuh pucat banget. Dan bener, pas mamanya megang Rini, badannya tuh panas. Sepanas orang kalau lagi demam. Oh. Jadi kayaknya Rini tuh sampai halu gitu loh ngeliat macan putih tadi. Terus mamanya bilang ke papanya, kayaknya Rini terlalu semangat deh pergi ke taman safari, makanya bisa sampai sakit gini. Soalnya kayak kalian tahu nggak, anak kecil kalau excited mau pergi pasti demam gitu loh sebelumnya. Oh gitu ya. Iya dulu sih gue gitu. Oke. Akhirnya mereka sekeluarga nyelesain lah trek taman safarinya. Mereka jalan terus sampai ke penginapan mereka. Pas sampai di karavannya, itu tuh waktu nunjukin jam 4 sorean lah kira-kira. Bonita gendong Rini, terus nidurin Rini di kasurnya. Jadi tuh unik banget Moebi. Biar ada gambaran, di mobil karavan ini tuh ada 2 kamar. Satu kamar yang kasurnya master bed gitu. Satu lagi kamarnya tuh yang tingkat atas bawah. Oh, oke. Terus ada ruang tamu yang ada TV-nya juga. Jadi sebenarnya tuh sempit. Nah hari ini tuh lagi sakit tapi masih banyak mau gitu loh. Bukannya dia tidur sama mama papanya, tapi dia ribut banget minta tidur di kamar yang kasurnya tingkat atas bawah. Dan dia kepengen tidurnya tuh di bagian atasnya gitu. Karena Bunita juga mikir kasihan sama Rini, soalnya kepengen banget. Akhirnya Bunita ngasih Rini tidur di situ. Udah tuh Bunita ngasih obat dan lain-lain. Sekitar jam 8 malam Rini udah tidur karena efek obat. Adenya si Rio tidur di kasur bawahnya. Pas mereka berdua udah tidur, Bunita sama Parif tuh lagi nonton TV di ruang tamu. Tapi tiba-tiba mereka dengar ada suara orang-orang dari mobil karavan sebelah teriak-teriak, "Ada macan lepas, ada macan lepas, hati-hati." Dengar suara itu mereka berdua kaget banget dong. Hal yang pertama dilakuin yang ngecek ke kamar anaknya. Pas dicek, anak-anaknya aman nih, masih pada tidur, bahkan udah pulas. Pak Arif bener-bener ngunci pintu sama mastiin jendela tuh ketutup rapet. Mereka panik banget sebenarnya, tapi mereka juga bisa apa kan selain nunggu matahari terbit. Soalnya posisinya kan di tengah hutan gitu, jadi ya lumayan gelap dan serem juga untuk ngeliat keluar kan. Akhirnya Pak Arif nelfon ke resepsionis untuk mastiin apa benar ada macan lepas. Terus resepsionisnya tuh bilang, "Oh iya Pak, tadi saya juga ditelepon sama karavan sebelah. Ternyata katanya mereka salah lihat." Lega denger info dari resepsionisnya itu, akhirnya Pak Arif sama Bunita siap-siap untuk tidur. Pas mereka tidur, Pak Arif kali ini dengar ada suara burung. Tapi suara burungnya tuh yang gak mungkin mereka denger di dataran tinggi gitu loh. Burung-burung yang kayak ada di Jakarta gitu. Kadang suaranya ngedeket, kadang suaranya ngejauh. Pas suaranya lagi jauh-jauhnya, tiba-tiba ada suara ketokan tapi di kaca kamar mereka. Kayak tok 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 tok. Kenceng banget suaranya. Kali ini Bunita dengar, tapi pas mereka ngeliat gak ada siapa-siapa dan gak ada binatang apa-apa. Tapi pas Bunita negesin matanya, ternyata ada sosok perempuan dari pohon belakang karavan mereka, pakai baju putih, panjang, matanya melotot, lagi senyum-senyum sambil ngelambain tangan, kayak dada-dada gitu. Itu bukan orang kan? Bukan. Anjing, kuntilanak. Nah kayaknya bisa jadi sih Moy. Tapi terus tiba-tiba sosok ini tuh lari kenceng banget, nempelin mukanya ke kaca karavan. Terus tiba-tiba sosok perempuan yang nempelin mukanya ke kaca ini berubah jadi macan putih yang gede banget. Anjir. Bunita kaget, dia langsung nutup hordengnya. Dia meluk Pak Arif kenceng banget sambil deg-degan. Pas Pak Arif nanya kenapa, ada apa kok ditutup, Bunita gak bisa ngomong apa-apa selain merem dan melukin Pak Arif aja. Gak lama setelah Pak Arif nenangin Bu Rini, akhirnya gak lama Bu Rini ketiduran. Dan mereka tidur berdua. Besok paginya, pas dicek, demamnya Rini tuh udah turun. Terus mereka mutusin untuk keliling-keliling taman safari hari itu. Mereka nonton pertunjukan, ngasih makan penguin, lumayan seru dan banyaklah aktivitas mereka seharian. Sampai akhir udah jam 5 sore, Bunita bilang ke Pak Arif untuk cepet-cepet balik ke karavan. Karena dia mikir kalau gelap jalanannya tuh serem buat kesana. Akhirnya mereka sampai karavan masih agak terang dikit. Rini sama Rio mandi, semuanya bersih-bersih. Pas udah ganti baju tidur, tiba-tiba badannya Rini tuh panas lagi. Kayaknya Rini tuh kecapean karena aktivitas yang lumayan banyak kan hari ini. Akhirnya Rini ditidurin mamanya lebih cepat, kayak jam 7 tuh udah naik kasur. Gak lama Rio juga tidur di kasur bawah. Mama papanya juga ikutan masuk kamar lebih cepat tuh malam itu. Pas lagi tidur sekitar jam 10-an, Rio tiba-tiba kebangun. Dia dengar ada suara binatang kayak
Rio yang masih kelas 1 SD takut banget kan. Dia manggil-manggil kakaknya, Karini, Karini, tapi gak digubris sama kakaknya. Terus Rio mau ngecek kakaknya dong. Dia naik ke atas tangga kasurnya. Pas tangannya udah nyentuh kasur atas, dia dengar suara yang dia dengar tadi tuh ternyata dari atas. Anjing, oh shit. Tapi pas dia lihat, ya benar kakaknya masih tidur di atas. Tapi yang anehnya, ada ekor warna putih garis-garis hitam keluar dari bagian belakang badannya Rini. Oh shit. Dan pas dia lihat ke tangannya Rini, dia ngeliat kukunya Rini tuh kayak kuku macan yang panjang-panjang gitu. Cir. Akhirnya Rio tuh jatuh ke bawah, dia teriak, "Mama!" Akhirnya papa sama mamanya tuh datang ke kamarnya. Papanya kaget banget ngelihat yang tidur di kasur ini udah bukan Rini, tapi sosok macan putih. Fuck. Anehnya di situ mamanya Rini tuh nggak kaget sama sekali, Moebi. Dan malah tenang terus nempelin mulutnya ke kuping macan ini. Sambil kayak bacain doa-doa sekaligus bacaan gitulah. Gak lama Rini bangun dan berubah jadi Rini lagi. Pas suaminya nanya, "Kok bisa? Rini kenapa? Kenapa Rini bisa berubah jadi macan?" Di situ mamanya minta maaf karena nggak pernah cerita ke papanya. Jadi macan putih ini tuh makhluk yang jagain Rini. Tapi Rini tuh nggak tahu sama sekali tentang makhluk yang jagain dia. Yang tahu tuh mamanya, karena sebenarnya macan putih itu adalah makhluk penjaga, turunan dari keluarga mamanya. Sebenarnya Bunita udah mulai curiga waktu Rini ngeliat macan yang deketin mobil mereka. Dan mamanya mikir kalau makhluk penjaga Rini itu ngerasa kepancing ngeliat macan putih lainnya. Oh shit. Tapi berarti Nat, penjaganya si Rini ini sosok cewek kuntilanak itu atau macan sih? Jadi itu tuh sosok siluman gitu loh, Moe. Dia tuh bisa berubah jadi cewek, terus bisa juga berubah jadi macan. Tapi kenapa sosok siluman ini nunjukin dirinya jadi cewek kayak seakan-akan nakutin Rini gitu? Soalnya dia kayaknya pengen nunjukin dirinya aja sih, Bi. Soalnya kan si Rini juga nggak tahu kan dia dijagain sama sosok itu. Iya, bener.